Film ini diawali dengan seorang perawat bernama Mila yang saat itu ia sedang merawat seorang pasien kanker. Tak lama berselang, ia berbicara dengan temannya yaitu Suster Indah. Mereka mendengar suara seekor burung, dan jika terdengar suara burung itu, maka ada pasien yang meninggal dunia. Dan sesaat waktu yang sama, pasien kanker yang dirawat oleh Mila meninggal dunia. Ketika ia melintasi koridor rumah sakit, Mila diperintahkan untuk pergi ke rumah seorang pasien. Baik, Bu. Permisi. Setelah kedatangannya di sana, Mila bertemu dengan seorang pria bernama Radit. Dan ternyata pasiennya adalah Ibu Radit. Suster Mila datang terlambat hingga Ibu Radit meninggal dunia. Suster Mila sangat merasa bersalah dan memberikan bantuan kepada Radit. Namun Radit menolak. Lantas, Suster Mila pergi meninggalkan rumah itu untuk pulang. Namun tiba-tiba mesin mobil mati total. Radit datang menghampiri dan memperbaiki mobil tersebut sampai mobil bisa kembali dinyalakan. Setelah itu, Radit menyuruh Mila untuk masuk ke rumah dan meminta tolong agar jenazah ibunya dimandikan. Nasa ibu saya. Setelah memandikan jenazah Ibu Radit, Mila berniat untuk pulang. Tapi tiba-tiba Radit menerima telepon dan harus pergi keluar sebentar. Mila diminta untuk tetap tinggal di rumah itu sementara waktu. Namun Mila merasa ragu. Tetapi, ketika ia melihat anak Radit, ia pun setuju untuk tinggal sebentar sampai Radit kembali ke rumah. Ya. Radit mulai meninggalkan rumahnya, dan yang tersisa hanya ada Suster Mila dan anak perempuan Radit, yaitu Novi. Mila melihat sebuah foto keluarga terbajang di atas lemari. Tiba-tiba kapas di dalam hidung jenazah Ibu Radit jatuh dan tali pocong terlepas. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Novi. Mila langsung bergegas berlari ke kamar Novi dan melihat Novi yang bersembunyi di bawah ranjang. Tangan Novi menunjuk ke arah sebuah lemari, dan Mila membuka lemari itu, namun tidak ada hal aneh di sana. Lalu Mila membuat segelas minuman agar Novi bisa merasa tenang. Tetapi saat ia berjalan di atas tangga, ia tak sadar ada sesosok pocong di belakangnya. Dan sampai di kamar Novi, Mila melihat Novi berlari ke arah balkon dan Mila mengejarnya. Namun Novi menghilang begitu saja. Novi? Mila pun turun ke bawah dan melihat Novi berdiri di pagar balkon. Tak berpikir panjang, Mila kembali naik untuk menyelamatkan nyawa Novi. Ketika Mila menenangkan Novi, Radit menelpon Mila untuk pulang. Tapi Mila sudah terlanjur ketakutan dan berjalan ke arah pintu. Saat ingin membukakan pintu, tangan Novi memegang erat tangan Mila seolah ia tak ingin Mila pergi. Mila akhirnya memutuskan untuk menemani Novi. Mila tak berpikir jika keputusannya ini membawanya kepada teror pocong yang berada di rumah itu. Dan teror pun dimulai. Sosok pocong itu menampakkan diri kepada Mila yang berada di dalam rumah. Akhirnya Mila memutuskan untuk pergi dan membawa Novi masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Tetapi ketika ingin menyalakan mesin, ia melihat pocong di depan mobilnya dan tiba-tiba tubuh Novi terbang melayang. Mila langsung mengejar Novi dan masuk ke dalam rumah untuk mencarinya. Lalu Mila menuju kamar Novi.
Setelah sampai di kamarnya, tiba-tiba ia melihat wajah Novi yang menyeramkan dan merangkak ke atas dinding rumah. Tak lama kemudian, Mila pun kembali mencoba masuk ke dalam kamar Novi dan menemukan kain putih yang keluar dari lemari. Lalu tubuh Mila ditarik ke dalam lemari dan melihat sosok pocong lagi. Mila berhasil keluar dari lemari itu dan mengarahkan lampu senter ke arah pocong itu. Novi. Saat keadaannya mulai semakin panik, Mila menemukan peti yang berisi beberapa foto, juga foto Radit yang sedang menggunakan kain kafan. Mila sangat kebingungan. Tiba-tiba Radit muncul di hadapan Mila dan menjelaskan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Siapa kamu? Sulastri, istri saya. Radit berkata kepada Mila bahwa jenazah perempuan itu bukanlah ibunya, melainkan itu adalah jenazah istrinya yang bernama Sulastri. Sulastri bisa dihidupkan kembali jika Radit menemukan wadah baru untuk istrinya sebelum 7 hari. Dan wadah itu adalah Mila. Dan nama Radit yang sebenarnya adalah Sutisna. Sebenarnya ia sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Mendengar semua hal itu, Mila sangat ketakutan dan melarikan diri. Namun tidak ada jalan keluar. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk melompati jendela di balkon lantai atas dan tewas seketika. Ritual pemindahan arwah pun dimulai dan dilakukan oleh Radit atau Sutisna. Arwah Sulastri pun berpindah ke tubuh Mila, dan begitu pun sebaliknya. Arwah Mila terjebak di dalam jasad Sulastri yang tak berdaya. Lalu jasad Sulastri yang dimasuki arwah Mila dikuburkan. Keesokan harinya, saat makan bersama, Novi berkata ia menginginkan tubuh seorang wanita dewasa. Dan Sulastri yang kini masuk ke dalam jasad Mila menjawab bahwa sebentar lagi Novi akan mendapatkan tubuh yang diinginkan. Permisi. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita yang mengetuk pintu. Wanita itu adalah teman Mila, yaitu Suster Indah. Dan film pun selesai.